Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat, para sahabat pejuang Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membaca surat An-Naba, dan biiznillahi ta'ala saya akan mencoba menjelaskan hukum tajwid yang terkandung dalam setiap ayat di dalam surat An-Naba. Jadi para sahabat sekalian bisa mendengarkan bagaimana saya menjelaskan setiap hukum yang terkandung di dalamnya dan menerapkannya saat kita membaca ayat tersebut biiznillahi ta'ala. Taib, pada ayat pertama kita bisa lihat di sini ada mim bertasydid. Ini adalah mim musyaddada. Setiap sahabat mendapati ada huruf mim dan nun bertasydid, maka ini memiliki hukum bacaan gunnah yang ditahan lama, atau bahasa dalam ilmu tajwidnya al-gunnatu al-mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan penahanan suaranya. Jadi saat kita mendapati seperti ini, contoh di sini amma, jadi tidak langsung dilepas huruf mimnya, jangan amma tapi amma. Baik. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ada huruf mad yang di atasnya ada tanda bendera. Biasa kalau dikatakan ini tanda bendera. Kemudian kita bisa melihat ada huruf hamzah setelahnya, dan ini berada dalam satu kata. Ini dinamakan dengan mad wajib muttasil, yang seperti ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat, dan di sini kita akan membacanya sepanjang 5 harokat. Kemudian kita lihat di akhir ada huruf mad wawu sukun, sebelumnya dhamma dan setelahnya terdapat sukun arid. Ini dinamakan dengan mad arid lis-sukun, dan ini dibaca boleh 2, boleh 4, dan boleh 6. Dan di sini kita akan membacanya sepanjang 6 harokat. Karena kita akan membaca dengan tempo yang sangat lambat, maka lebih afdal jika kita membaca panjang sepanjang 6 harokat. Baik, kita coba baca ayat pertama. Kita ta'awudz dulu dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Baik, kita ulangi. Amma yatasaalun. Baik. Kemudian di ayat kedua kita bisa lihat di sini huruf nun bertasydid, dan ini suaranya juga kita tahan sama seperti di mim bertasydid. Kalau tadi kalau di sini jadi tahan pada makhrajnya, dan suara dikeluarkan melalui rongga hidung kita atau khayshum. Dan di sini juga kita bisa lihat ada alif lam. Alif lam seperti ini kalau ibu melihat atau kalau para sahabat melihat ada alif lam, kemudian setelahnya hurufnya bertasydid, ini dinamakan dengan alif lam syamsiyah, dan ini alif lamnya tidak dibaca. Jadi langsung dibaca pada huruf setelah alif lam dan ditasydidkan. Namun saat kita melihat alif lam seperti ini, yang setelahnya kita tidak melihat tanda tasydid, ini dinamakan dengan alif lam qamariyah, dan ini kita baca alif lamnya dengan jelas. Kemudian di sini kita bisa lihat ada huruf mad ya sukun, sebelumnya kasroh, dan ini dinamakan juga mad arid lis-sukun karena setelahnya terdapat sukun arid. Hukum bacaannya sama seperti ayat pertama. Ini kita baca 6 harokat. Kita coba baca ayat kedua.
anin naba'il azim. Ulangi. Anin naba'il azim. Baik. Kemudian pada ayat ketiga di sini ada alif lam lagi. Alif lam syamsiyah. Kita bisa lihat tanda tasdidnya. Dan di sini kita bisa lihat ada huruf mat ya sukun sebelumnya kasroh. Dan ini dinamakan dengan mat tabi'i. Dibaca sepanjang 2 harokat. Kemudian di sini kita bisa lihat ada mim sukun. Setelahnya terdapat huruf fa. Dalam ilmu tajwid ini dinamakan dengan izhar syafawi. Kita baca huruf mimnya, ditahan suaranya sebentar, kemudian kita lafalkan fa-nya. Hum fi, itu. Hum fihi. Seperti itu. Kemudian di akhir kita bisa lihat di sini ada waw sukun, sebelumnya dhammah, setelahnya ada sukun. Jadi dinamakan masih hukumnya sama seperti ayat pertama, yaitu mad arid bis-sukun. Kita baca juga 6 harokat. Kita coba baca ayatnya. Allazi hum fihi mukhtalifun. Kita coba baca sekali lagi. Allazi hum fihi mukhtalifun. Baik. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 4, kita bisa lihat di sini ada huruf mad, yaitu alif sebelumnya fathah. Ini juga dinamakan dengan mad tabi'i, dibaca sepanjang 2 harokat. Dan di akhir ayat kita masih mendapati hal yang sama, yaitu mad arid bisukun. Ada huruf mad waw sukun, sebelumnya dhammah, setelahnya sukun arid. Kita coba baca ayatnya. Kalla saya'lamun. Coba baca sekali lagi. Kalla saya'lamun. Baik. Pada ayat berikutnya, ayat kelima, kita bisa lihat di sini mim bertasdid. Ini terdapat pada ayat pertama tadi, cara bacanya sama. Kemudian untuk lam bertasdid kita tidak tahan suaranya. Kita baca saja huruf tasdidnya, tidak ditahan berlebihan. Jadi jangan kalla, enggak, sama seperti tadi. Kalla, kalla. Karena huruf lam tasydid ini ibarat ada 2 lam. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharokat. Jadi lafalkan lam sukun dulu, kal. Lafalkan yang berharokat, la, kalla. Seperti itu. Dan di akhir ayat masih mad arid lisukun. Kita coba baca. Tsumma kalla saya'lamun. Sekali lagi. Tsumma kalla saya'lamun. Baik. Kemudian berikutnya pada ayat ke-6 kita bisa lihat di sini ada mim sukun. Kemudian setelahnya nun. Ini dinamakan dengan izhar syafawi, yaitu saat mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca izhar. Bacanya alamna, alamna. Jadi suaranya ditahan sedikit. Jadi jangan alamna atau ditahan secara berlebihan. Alamna, enggak. Alamna, alamna. Baik. Kemudian di sini ada jim sukun, dan ini dibaca qalqalah. Suaranya dipantulkan saat kita membaca jim. Naj, aj, aj, seperti itu. Kemudian kita di sini bisa melihat ha, kemudian fathahnya berdiri. Ini ibarat tanda ada huruf alif sebelumnya fathah. Namun dalam penulisan mushaf ditulis seperti ini. Tidak ditulis alifnya, namun fathah yang tadinya seperti ini tiduran ditulis berdiri, menandakan ini dibaca panjang 2 harokat, dan ini namanya adalah mad tabi'i. Kemudian di akhir kita melihat ada tanwin fathah di akhir ayat. Ini dinamakan dengan mad iwad. Saat kita melihat ada tanwin fathah di akhir bacaan atau di akhir ayat, maka ini dibaca panjang 2 harokat.
seperti mad tabi'i. Jadi panjang di ha dan di dal sama. Kalau di ha mad tabi'i, kalau di dal mad iwad. Kita coba baca. Alam naj'alil arda mihada. Fokus. Hada. Jangan hada. Dalnya panjangnya lebih dari ha. Padahal ini sama-sama 2 harokat. Samakan panjangnya. Hada. Kita ulangi. Alam naj'alil arda mihada. Baik. Pada ayat berikutnya, ayat ke-7, kita bisa lihat di sini kenapa wawunya bertasydid. Ini kita anggap kalau kita ingin menyambung bacaannya antara ayat 6 dengan ayat 7, maka berlaku hukum tanwin bertemu dengan waw. Nah, ini dinamakan jika tanwin bertemu dengan waw adalah idgham bi gunnah. Namun jika kita tidak menyambungkan bacaan, maka ini tidak perlu dibaca tasydid. Dibaca waw biasa. Wa. Baik. Kemudian ini alif lam sama seperti alif lam yang ada di sini. Ya, alif lam qamariyah. Kita tidak melihat tanda tasydid setelahnya, maka ini alif lamnya dibaca. Wal. Baik. Kemudian di akhir ayat ini juga terdapat tanda yang sama pada ayat sebelumnya, yaitu tanwin fathah di akhir. Dan ini kita baca 2 harokat. Ini dinamakan dengan mad iwad, dan ini dinamakan dengan mad tabi'i. Alif sebelumnya fathah. Baik, dan ini kita bisa lihat ada huruf lin, yaitu ada waw sukun sebelumnya fathah. Namun ini tidak kita baca panjang. Ini kita baca panjang kalau dia berada di akhir bacaan. Baik. Kita coba baca. Wal jibala autada. Ini juga kita samakan panjangnya ta dengan da. Wal jibala autada. Baik. Kemudian pada ayat 8 kita bisa melihat ada na yang fathahnya berdiri dan sebelumnya ada qaf qalqalah. Ini kalau kita melihat huruf qaf kita baca qalqalah. Huruf qaf sukun kita baca qalqalah. Kita pantulkan suaranya. Aqo wa khalaqo. Baik. Kemudian na fathahnya berdiri. Ya, ini sama seperti hak yang di sini, yaitu mad tabi'i. Kita baca panjang 2 harokat. Na. Baik. Kemudian di sini kita mendapati lagi ada mim sukun setelahnya hamzah. Ini sama seperti hukumnya yang tadi, yaitu mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka disebut izhar syafawi. Dan sini kita tahan sebentar saja suara mimnya. Kum. Baik. Kemudian di akhir di sini ada huruf mad alif sebelumnya fathah. Ini juga dinamakan dengan mad tabi'i, dan di akhir masih hukum yang sama, yaitu mad iwad, dibaca 2 harokat. Kita coba baca. Wa khalaqnakum azwaja. Sekali lagi. Wa khalaqnakum azwaja. Baik. Kemudian pada ayat 9 kita bisa lihat di sini ada huruf mad kemudian sebelumnya fathah. Maka ini disebut dengan mad tabi'i. Kemudian kita bisa lihat di sini ada waw sukun sebelumnya fathah. Ini disebut dengan huruf lin. Kemudian kita bisa lihat di sini ada mim sukun setelahnya sin. Ini disebut dengan izhar syafawi. Kemudian ada mad tabi'i lagi, alif sebelumnya fathah, dan di akhir masih dengan mad iwad, dibaca 2 harokat. Kita coba baca. Wa ja'alna naumakum subata. Sekali lagi. Wa ja'alna naumakum subata. Baik. Pada ayat 10 kita bisa lihat di sini ada huruf mad alif
sebelumnya fathah. Kemudian kita bisa lihat di sini alif lam, kemudian tanda tasydid. Maka ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Di sini kalau kita lihat alif lamnya 1 dan ada tanda tasydidnya. Ini sebetulnya ada lam setelah lam alif. Kita bisa lihat alif, lam. Nah, sebetulnya di sini ada lam lagi sebelum huruf ya. Tapi dalam penulisan mushaf dengan Rasm Utsmani, lamnya dihapuskan dan alif lamnya ditasydidkan. Jadi kita baca seolah-olah hanya ada satu lam yang bertasydid. Al-laila wa ja'alna al-laila. Baik. Dan di sini masih mad tabi'i, alif sebelumnya fathah dan diakhiri dengan mad iwad, tanwin fathah di akhir bacaan. Coba baca. Wa ja'alna al-laila libasa. Sekali lagi. Wa ja'alna al-laila libasa. Baik. Alhamdulillah kita sudah mempelajari 10 ayat dari surat An-Naba, dan mudah-mudahan apa yang saya sebutkan pada setiap ayatnya bisa dipahami dengan baik dan para sahabat bisa mengulang-ulang bacaan ini sambil memperlancar bacaan kita. Mudah-mudahan nanti lisan kita terbiasa dengan sendirinya karena seringnya berlatih untuk dapat membaca bacaan yang baik dan benar biiznillah taala. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.